Tiba-tiba matanya melotot, tangan mulai kaku gitu loh. Badan itu kaku dan itu bukan dia, itu bukan Endah. Jadi seperti orang yang ingin marah tapi ditahan, menahan emosi dengan segala amarah. Dia berkata, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Untuk para penikmat kisah misteri, semoga kisah yang akan saya angkat dapat memberikan wawasan baru dalam dunia misteri para sahabat. Gali, mana Gali? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman yang ngikutin cerita aku di part sebelumnya, cerita tentang Desa Rindu Hati, dimana waktu itu di part sebelumnya aku cerita aku datang ke Desa Rindu Hati dengan kegiatan adalah lomba pecinta alam. Tapi kali ini aku akan menceritakan kelanjutan dari cerita itu, dimana sebelumnya aku bilang bahwa orang kalau sudah pernah datang ke Desa Rindu Hati dan pernah minum air di Desa Rindu Hati, entah alasan apa, entah dengan tujuan apa, pasti akan kembali lagi ke desa itu. Karena apa? Itulah yang namanya rindu hati dan selalu meninggalkan bekas di hati. Waktu kelas 2, kejadian ini adalah kelas 2. Kelas 2 SMA, aku ingat betul, ada mata pelajaran namanya geografi dan waktu itu guruku bernama Bapak Haswan Honi. Dalam pelajaran geografi itu, Pak Haswan Honi mengarahkan kami untuk setiap kelas di kelas 2 itu. Dan ada suatu program kurikulum untuk melakukan studi lingkungan. Jadi dalam studi lingkungan ini nanti kita akan melihat topografi desa itu seperti apa, kita akan melihat perekonomian desa itu seperti apa, dan juga kita akan melihat secara geografis desa itu seperti apa. Setiap kelas harus memilih salah satu desa untuk dijadikan bahan riset dan bahan studi. Sampai akhirnya waktu itu aku dari kelas 21 ya, dari kelas 21 itu aku bersama Firman. Kemudian dari kelas 29 itu ada Danur Seto dan teman-teman lain dari setiap kelas ya. Kita jadi ada, karena waktu itu kelas kita ada 10 kelas, jadi ada 10 orang berangkat untuk melakukan survei bersama. Survei bersama ini bertujuan untuk menentukan desa mana sih yang akan dipilih untuk setiap kelasnya. Karena aku berpikir aku sudah pernah datang dan mengunjungi Desa Rindu Hati, jadi aku langsung tentukan pilihan untuk kelas 21 kita ambil Desa Rindu Hati. Ya. Kita berangkat waktu itu hari Minggu. Waktu itu berangkat hari Minggu, jadi kita udah berangkat dari pagi. Jadi tujuan pertama dari kelas 21 yaitu menentukan lokasi di Desa Rindu Hati. Di mana di Desa Rindu Hati ini nanti kami akan datang membawa surat ya, surat izin dan surat pemberitahuan kegiatan. Kita langsung menuju ke kepala desanya. Dan surat itulah yang akan kami berikan untuk mendapatkan izin dan persetujuan dari si kepala desa. Dan kembali, di saat aku datang ke desa itu, kurang lebih itu masih jam 10 pagi. Ya karena kita berangkat dari pagi, memang hari Minggu itu. Jam 10 pagi itu di Desa Rindu Hati itu betul-betul, ya mungkin karena ini hari Minggu ya, karena ini hari Minggu, kami disambut oleh para penduduk, oleh warga setempat dengan sangat-sangat ramah. Ya, disambut ramah, ya kan? Kami diberikan wejangan, kami diberikan jamuan, ya kan? Waktu itu betul ada kopi, ada pisang goreng, dan kami ngobrolnya enak. Dengan kepala desa itu enak. Sampai akhirnya aku bersama Pak Aswan Honi dan teman-teman, ada 9 orang lainnya, menanyakan apakah memang betul desa ini bisa kami observe, apakah desa ini bisa kami teliti
bisa kami jadikan bahan studi lingkungan kami. Kepala desa waktu itu menyatakan iya dengan syarat-syarat dan aturan budaya, aturan adat. Seperti biasa, tidak banyak aturannya, hanya beretika yang baik, beradab yang baik, bertingkah laku yang baik, dan kembali kita adalah tamu. Dan buat teman-teman, di saat kita menjadi tamu, tidak ada namanya tamu adalah raja. Ya, walaupun orang sering bilang tamu adalah raja, tapi rajanya yang kayak gimana? Ya, kalau memang kalian raja, kalian harus punya adat. Kalau memang kalian raja, kalian harus punya etika. Singkat cerita, di desa Rinduhati kami sudah mendapat persetujuan, dan saya lanjutkan lagi karena kami tadi orang 10, kami harus mencari 10 desa untuk study tour atau untuk bahan setiap kelas. Dan alhamdulillah kami semua sudah mendapatkan desa-desanya, ya kan? Ada yang di Desa Bajak, ada yang di Lubu Unen, ada yang di Desa Tumbuk, ya kan? Ada juga yang di Desa Surau, ya kan? Semuanya mendapatkan desa, dan hari itu cukup melelahkan. Hari itu cukup melelahkan, dan kita pulang jam 8 malam itu baru sampai di rumah. Itu adalah pembuka cerita. 1 minggu kemudian, setelah kami survei dan kami persiapkan semua, kami bahas, kami godok, ya, di kelas itu kami godok apa nanti yang akan kita lakukan di sana, program apa yang akan kita laksanakan di sana, apa yang bakal kita studikan, apa yang bakal kita tanyakan, dan apa yang bakal kita persembahkan sebagai karya di sana. Sudah sampai tiba akhir dari rembukan ini tadi, kita tentukan tanggal. Setelah 1 minggu kami godok, ya, sudah kami matangkan rencananya. Hari Minggu selanjutnya kami berangkat. Kami membuat rondonnya, bikin jadwal acaranya seperti apa, nanti kegiatannya apa saja. Dan waktu itu kami semua ngumpul di sekolah, di SMA Negeri 2, ya. Ngumpul di sekolah jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Cuman karena ini kegiatan sekolah, bukan kegiatan pendakian atau penjelajahanku seperti biasa. Di sini kami sudah memiliki transportasi sendiri. Waktu itu ingat betul, kita menggunakan mobil dari ketua kelas, Fatul Hilal atau Taul, mobil Kijang Super waktu itu. Dan satu lagi karena ada teman kita namanya Nirma Ayu, ya Nirma Ayu, dia memiliki usaha depot, ya kan, depot material, dan dia punya mobil losbak waktu itu atau bak terbuka, dan akhirnya kita pakai mobil losbak itu. Ya kembali lagi dengan keceriaan anak remaja, dengan keceriaan anak SMA, kami tidak berpikir apakah kendaraan ini bagus atau tidak. Yang penting kami bisa berangkat, kami bisa tertawa, dan misi kami untuk studi lingkungan akan berjalan dengan lancar. Itu yang kami pikirkan. Berjalan jam 7 pagi, ya kan, jam 8. Ya, jadi jam 7 kita ngumpul, jam 8 baru kita berangkat karena banyak persiapan. Sampai di Desa Rinduhati, di simpang, ya, simpang Desa Rinduhati tadi yang seperti saya bilang, bahwa Desa Rinduhati itu nanti kita akan dihadapi pertama itu tanjakan. Ternyata mobil ini nggak sanggup nanjak itu. Mobil ini jika kami tumpangi atau di dalamnya ada muatan manusia, tidak sanggup mobil ini mendaki. Dan akhirnya apa? Mobil hanya bisa sampai di jalan raya. Dan kami teruskan masuk ke dalam desa dengan berjalan kaki. Ya di situ kami tertawa, kami bercanda gurau, saling ledek-ledekan, ya kan, bahkan mungkin ada yang sedang PDKT menjadi momen buat mereka. Sampai akhirnya setelah perjalanan kami langsung disambut oleh kepala desa. Kita langsung ngobrol di kepala desa, ya kan, apa saja yang bakal distudikan. Ngobrol, kita saling tanya jawab, ya kan, kita cari informasi sebanyak-banyaknya. Dan itu berjalan normal. Tapi ada lucunya. Ternyata di saat kami sedang berdiskusi dengan kepala desa, di saat kami berdiskusi dengan perangkat-perangkat desa, bukan hanya kami yang hadir. Dan bukan hanya warga yang hadir. Tetapi ada warga gaib, ada warga astral
yang berasal dari Bukit Endu, yang berasal dari sawah-sawah mereka, yang berasal dari sungai, mereka hadir. Dan wujud mereka nyata di depan mata. Jadi di sini aku coba mulai terpecah, konsentrasiku mulai terpecah. Aku harus fokus dengan studiku, tetapi aku juga harus bisa mengontrol atau menetralisir teman-teman astralku. Menetralisir makhluk-makhluk gaib yang mencoba mengganggu teman-teman kasatku. Dan ternyata aku nggak sanggup. Aku tidak sanggup, dan ternyata aku tidak bisa melindungi teman-temanku. Tanpa aba-aba, tanpa memberi isyarat, temanku Endah Giatri, biasa kita panggil Endah, tiba-tiba matanya melotot, tangan mulai kaku gitu loh, badan itu kaku, dan itu bukan dia, itu bukan Endah. Jadi seperti orang yang ingin marah tapi ditahan, menahan emosi dengan segala amarah. Dia berkata, dia bertanya, apa maksud tujuan kami datang ke sini? Tapi dengan nada, dengan suara seorang laki-laki, dengan suara yang berat ngebas, itu bukan Endah. Dan balik lagi, aku coba netralisir, karena apa? Aku betul melihat gitu bahwa Endah itu sedang ditunggangi atau sedang dikontrol oleh satu makhluk gaib yang sebenarnya cuman ingin menyampaikan salam, ingin bertanya, ya kalau bahasa kita sekarang kepo lah gitu loh, hantunya kepo gitu ya. Tapi aku nggak bisa terima temanku diganggu, aku tidak bisa terima temanku dikendalikan oleh makhluk gaib. Dan aku marah. Saat itu aku marah, aku pegang si Endah ini tadi. Ada satu ayat yang aku bacakan untuk mengusir makhluk gaib ini tadi. Dan aku juga coba berdiskusi oleh makhluk gaib ini tadi. Dan alhamdulillah makhluk gaib ini bisa menerima, makhluk gaib ini bisa kita ajak negosiasi. Dia meninggalkan tubuh si Endah. Tapi nggak sampai di situ kawan. Cerita ini masih berlanjut. Karena apa? Kami di Desa Rinduhati ini seharian full. Sampai akhirnya setelah kita ngobrol-ngobrol dan juga tadi ada kejadian seperti itu, kepala desa mulai mencoba meng-calling down-kan keadaan, mencoba mengendalikan lagi keadaan biar jangan sampai teman-teman pada kapok datang ke Rinduhati. Karena apa? Yang kita cari di Rinduhati bukan keangkerannya, yang kita cari di Rinduhati bukan masalah mistiknya, dan studi kami tidak mengarah ke sana. Studi kami adalah sains, studi kami adalah informasi tentang pengetahuan. Jadi waktu itu kepala desa mengajak kami, yaudah yuk kita wisata ke sungai, ya. Waktu itu kepala desa juga ingin mengajak kami wisata ke Telaga Dayang Perindunya, wisata ke Bukit Endunya, dan wisata melihat batu kapal itu. Tapi aku sarankan waktu itu nggak usah, karena apa? Satu, lokasinya yang jauh, dan kemudian teman-teman juga rame, aku takut banyak yang uncontrol. Baik itu secara perkataan, secara perilaku, ataupun secara ucapan. Ya kan? Pikiran mereka mungkin kotor, aku nggak tahu. Karena apa? Kami satu kelas itu ada lebih kurang sekitar 40 orang, dan aku nggak bisa. Aku tidak bisa mengkontrol mereka, aku tidak bisa mendikte mereka. Ya kan? Jadi, daripada aku nanti mengobati, lebih baik aku mencegah. Jadi kita main ke sungai aja. Teman-teman main di sungai, ya kan, bermain air, bercanda gurau, ya kan. Ada yang siram-siraman, ada yang langsung buka baju main mandi aja, gitu kan. Dan ada teman juga yang maaf ngomong, buang air besar di sungai ini. Padahal sungai itu sejatinya adalah tempat minum para warga. Itu adalah sumber kehidupan para warga. Tapi ada salah satu temanku yang buang hajat, buang air besar di sana. Sampai akhirnya apa? Dari Bukit Endu itu, aku mulai melihat
banyak sosok-sosok datang secara pawai. Secara pawai itu apa ya? Berduyun-duyun, datang rame. Ada yang bawa tombak, yang aku bilang tadi. Aku bilang di part sebelumnya. Jadi penampakan di sana itu gaibnya seperti para prajurit-prajurit kerajaan, tentara-tentara kerajaan yang sedang melindungi adat, yang sedang melindungi budaya, dan sedang melindungi kerajaan mereka. Mereka mulai turun. Ramai turun. Seperti satu batalion pasukan. Dan di saat itulah aku mulai menjauh dari teman-temanku. Aku mencoba maju terlebih dahulu untuk mencegah pasukan ini tadi mendekati rombonganku. Di saat aku maju, aku mulai menjauh dari teman-temanku ini tadi. Aku coba duduk, menyambut mereka, dan mungkin sekaligus menghadang mereka. Dalam diamku, makhluk ini datang dan marah. Mereka hendak mengacau. Mengacau dalam artian di sini adalah menegur teman-temanku yang kasat ini tadi dengan cara mereka. Memberikan teguran agar ada efek jera. Tapi aku mikirnya nggak kayak gitu. Kenapa nggak kita bicarakan baik-baik? Oke, aku tahu temanku salah, aku tahu. Tapi mungkin itu khilafnya mereka karena mereka tidak tahu tentang informasi itu. Mereka tidak tahu beretika. Tolong, kita bicarakan baik-baik. Tapi ternyata nggak bisa. Nggak bisa bicara baik-baik. Sampai akhirnya kekerasan dilawan dengan kekerasan. Tidak bisa lagi negosiasi. Dan di situ terjadi pertempuran, terjadi perkelahian. Dengan diamku ada pertempuran. Dengan diamku aku mencoba melindungi teman-temanku. Satu persatu aku hantam pasukan ini tadi. Sampai akhirnya ada satu pendekar. Ada satu makhluk berwujud pendekar. Makhluk itu waktu itu menggunakan ikat kepala warna kuning. Menggunakan baju pendekar berwarna hijau. Mungkin kalau teman-teman pernah nonton film Angling Darmo, pernah nonton film Saur Sepuh, seperti itulah tampilan mereka, ya, dengan pakaian pendekarnya. Dan yang aku ingat betul, si pendekar ini dia membawa pedang panjang. Ada mungkin kira-kira 1 depa ini panjangnya. Dan itu lebarnya 2 jengkal pedang itu. Jadi sangat lebar pedang itu. Dia mengeluarkan pedang itu. Dan di situ dia mencoba membunuhku. Itu yang aku lihat. Dia mencoba menghancurkanku, dia mencoba melawan dan ingin menghancurkan teman-temanku juga. Tapi di sini aku kembali lagi dengan etika aku. Apakah ini Tapi kembali lagi, di sini aku dengan mencoba etika, mengingat etikaku, mengingat adatku, mengingat akhlakku, apakah ini harus diselesaikan dengan pertempuran? Karena apa? Sejatinya kamilah yang tamu. Mereka si pemilik rumah, wajar mereka marah di saat kami melakukan kesalahan. Tapi nggak kayak gini caranya. Di satu sisi aku harus melindungi teman-temanku. Tapi di satu sisi aku harus menghormati mereka si pemilik rumah. Sampai akhirnya apa? Dan pertempuran itu sekali lagi maaf tidak bisa terelakkan. Makhluk itu terluka olehku. Makhluk itu terluka olehku karena pedangnya sendiri. Karena senjatanya sendiri. Dan waktu itu karena kejadiannya adalah di pinggir sungai, aku coba menyembuhkan, mencoba
mengendalikan keadaan, mencoba untuk menenangkan si para gaib ini tadi dengan menyembuhkan luka gaib ini tadi dengan air sungai yang mereka miliki, dengan air kehidupan yang mereka miliki, yaitu apa? Air rindu hati. Di mana di air rindu hati itu sudah tercampur, sudah terkadar oleh minyak dayang perindu tadi. Di part selanjutnya sudah aku ceritakan. Sampai akhirnya aku bilang begini, sudahlah, kita tidak perlu bertempur, sudahlah, kita tidak perlu berkelahi, kita selesaikan ini baik-baik. Dan alhamdulillah waktu itu pasukan ini yang dipimpin oleh pendekar yang terluka itu tadi bisa menerima kami, bisa menerima maafnya kami, bisa menerima maafnya aku, dan mereka membentuk satu barisan lagi, mereka pulang. Jadi aku bariskan waktu itu, mereka berbaris, dan aku bilang, pulanglah kalian ke Bukit Endu, pulanglah kalian ke Bukit Endu, dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Jadi kami saling mengalah. Mereka mengalah, kami mengalah, dengan perjanjian kami akan memperbaiki kesalahan kami. Dengan perjanjian kami akan memperbaiki akhlak kami. Mereka pulang, ingat betul berduyun-duyun. Kembali mereka ke Bukit Endu. Dan itu aku lihat. Dan pendekar itu membalikkan badan sambil menyapa, kita akan bertemu lagi. Itu yang dikatakan si pendekar itu. Aku tidak mau sebut siapa nama pendekar ini. Dia hanya bilang, suatu saat kita akan bertemu lagi. Tapi di sini ada lucunya, kawan. Di saat rombongan ini naik, ada satu makhluk yang tidak mau masuk ke dalam barisan. Ada satu makhluk yang selalu lari dari sudut pandangku. Jadi ada anak kecil, gaib, halus. Dia itu selalu posisinya tuh berada di punggungku. Jadi di setiap aku melihat ke belakang, dia berpindah ke punggung lagi. Jadi aku tidak pernah bisa melihat dia di punggung, tapi aku rasakan betul. Betul-betul aku merasakan keberadaannya. Dan aku pikir, oh ya sudahlah. Yang penting pasukannya udah naik ke Bukit Endu. Pasukannya sudah pulang ke Bukit Endu. Dan aku kembali ke rombongan teman-temanku. Dan ternyata makhluk yang selalu berada di punggungku ini tadi, dia mulai menampakkan sisinya. Bagaimana caranya dia menampakkan sisinya? Makhluk ini mulai minta gendong. Karena dia anak kecil ini tadi dia dengan santai gitu, minta gendong di punggungku, dan kepalanya itu ada di samping. Kadang di sebelah kanan, ada di sebelah kiri. Jadi saat aku noleh ke kiri, terlihat sepintas, set, dia langsung pindah ke sebelah kanan. Aku tolehkan ke kanan, set, langsung pindah lagi ke sebelah kiri. Dan aku tahu betul itu anak kecil. Aku pikir ya sudahlah kalau memang dia pengen berteman. Ya sudahlah kalau memang dia hanya ingin bermain denganku. Kembali lagi karena hari sudah sore. Teman-teman aku ajak pulang ya kan. Ayo kawan-kawan kita ke rumah kepala desa lagi. Kita ngobrol lagi, kita ngopi lagi, kita makan waktu itu. Ingat betul sama kepala desanya disajikan singkong goreng. Dan itu memang betul-betul nikmat singkong goreng ini tadi. Dan terakhir kami tutup kegiatan kami di sana dengan membersihkan surau waktu itu. Ya kan kita bersihkan surau, ya kan kita rapihkan lagi. Sampai kita data yang kurang apa di surau ini. Oh, ada Al-Qur'an yang sudah mulai buruk gitu kan. Jadi nanti program selanjutnya adalah kami akan mengadakan Al-Qur'an. Atau sajadahnya cuma ada sedikit, nanti kita akan lengkapi sajadahnya gitu. Kami mencoba memfasilitasi surau waktu itu. Ya kan? Sampai akhirnya jam 6 sore karena hari sudah maghrib, kita tidak langsung pulang. Kenapa? Aku pikir kalau kita pulang maghrib sepertinya kurang etis lah gitu ya. Tapi akhirnya kita tunggu sampai azan maghrib, kita sholat jamaah, ya kan? Kita sholat berjamaah di surau itu yang sudah kita bersihkan tadi, yang sudah kita rapihkan tadi. Setelah sholat berjamaah, kita baru pulang ke rumah. Harusnya selesai cerita ini, harusnya.
Tapi ternyata cerita ini tidak selesai sampai di sini. Kami semua pulang ke rumah masing-masing, ya kan? Teman-teman dengan lelahnya, teman-teman dengan letihnya langsung pulang ke rumah. Tidak ada lagi kita nongkrong-nongkrong, tidak ada evaluasi. Kenapa? Senin besok kita harus sekolah. Tapi tidak dengan aku. Saat aku sampai di rumah, di saat aku ingin mandi, jadi selama dari Desa Rindu Hati sampai ke sekolah dan kemudian aku pulang ke rumah, jadi yang aku rasakan mulai dari Desa Rindu Hati, terus aku ke sekolah dan sampai pulang ke rumah, itu apa ya? Di pundakku itu betul-betul seperti ada beban. Ada anak kecil yang minta gendong itu tadi. Karena apa? Aku pikir awalnya adalah, oh ini memang cuman berat karena kita lelah gitu kan, aku pikir. Dan sampai di rumah aku mandi kok masih berat, badan ini kok masih capek gitu kan. Dan seperti biasa, yang seperti aku ceritakan ke teman-teman bahwa aku tuh tiap malam tuh nggak bisa tidur. Dan tiap malam itu suka begadang. Sampai pada satu titik, sekitar jam 12 malaman, lebih malahan, aku sedang duduk sendiri di teras rumah, duduk sendiri sambil minum teh hangat manis. Anak kecil ini tadi turun. Anak kecil yang dari Desa Rindu Hati minta gendong itu turun. Dan itu betul terasa plong di punggung itu, tiba-tiba terasa aku bisa tegap lagi badan. Dan dia duduk di sebelahku, anak kecil ini tadi. Anak kecil ini tadi duduk di sebelahku. Dia tidak berkata apa-apa. Dan aku bilang sambil melirik ke kanan itu, mau ngapain lo? Ngapain ngikut ke sini? Anak kecil ini tadi nggak ngomong apa-apa. Anak kecil ini tadi nggak ngomong apa-apa. Dia hanya menolehkan kepalanya, menatap mataku dengan senyum sinis. Teman-teman bisa bayangkan? Seorang anak kecil dengan senyum sinis memandangku dengan sorot mata yang tajam. Dalam senyumnya inilah timbul satu misteri yang baru. Dengan senyum inilah timbul pertanyaan-pertanyaan yang aku sendiri nggak tahu. Karena apa? Setiap aku tanya, kenapa? Kenapa kamu seperti itu? Apa salahku? Dia hanya tersenyum dengan sudut mata, dengan sorot mata yang tajam. Aku tidak bisa mengartikan senyumnya. Kejadian seperti ini terjadi selama 3 hari. 3 malam berturut-turut aku dihadirkan oleh makhluk ini, oleh anak kecil ini, dengan tanpa bicara, dengan tanpa sepatah kata pun, dia hanya memandangku dengan sinis. Tapi di malam ketiga, di balik senyum sinisnya, dia mulai berbicara. Dia mulai berbicara layaknya anak kecil yang manja, layaknya anak kecil yang penuh ceria, tapi dengan penuh wibawa. Suaranya yang pelan itu menggetarkan, coba. Bisa menggetarkan hatiku yang kecil. Waktu itu dia bilang, "Aku ikut kamu. Aku hanya ingin tahu siapa kamu. Aku ikut kamu. Aku hanya ingin tahu siapa sejatinya kamu." Tapi ternyata apa? Perkataan-perkataan si makhluk ini tadi itu lebih menjadi misteri dibandingkan senyumnya tadi. Perkataan-perkataannya dia, ungkapannya dia itu tadi. Sampai aku timbul bertanya, apa yang kamu cari dari aku? Apa yang ingin kamu tahu dari aku? Sedangkan aku, inilah aku, seorang galih. Inilah aku, seorang anak SMA.
Dan inilah aku seorang tamumu. Tapi sekarang kamu adalah tamuku di rumahku. Dan ini tidak terjawab olehku. Misteri ini tidak terjawab olehku. Sampai akhirnya apa? Waktu itu aku coba konsultasi sama papa. Pak, ada makhluk yang mengikutiku. Dan kembali lagi, papa hanya tersenyum. Pak, apa yang harus aku lakukan dengan makhluk ini? Papa cuma bilang, karena kamu datang ke sana dan kamu yang membawa dia ke sini, walaupun konsepnya adalah dia ikut, tapi tetap aku yang membawa dia. Tugasmu adalah mengantarkan dia pulang. Bagaimana cara ngantarin pulangnya, Pak? Ya terserah kamu. Kamu yang bawa, kamu yang ngobrol sama dia, antarkan dia pulang. Aku berpikir, aku coba mencari jalan terbaik. Akhirnya apa? Aku izin sama papa, waktu itu pinjam motor Vespa-nya papa. Pak, aku pinjam motor papa. Mau kemana kamu? Kata papa. Aku mau ke Rindu Hati lagi, ke desa Rindu Hati. Mau ngapain? Nganterin dia pulang. Jadi, mungkin yang orang lihat, waktu itu aku menggunakan motor Vespa berangkat ke Rindu Hati. Orang akan melihat aku berangkat sendirian. Tapi kenyataannya aku sedang membonceng anak kecil. Tapi anak kecil itu nggak duduk di jok. Anak kecil itu tetap minta peluk atau apa ya, menggendong gitu loh. Bukan seperti kita boncengan yang dia pantatnya nempel di jok. Bukan seperti itu. Dia tetap minta gendong. Dan itu aku lakukan, aku jalani. Mulai dari rumah sampai ke desa Rindu Hati itu betul-betul berat. Persis seperti kalau mungkin kita bilang kita lagi bawa tas keril itu loh. Menggendong anak itu. Dan lucunya, waktu aku sampai di desa Rindu Hati, waktu aku temui kepala desa, jadi memang tujuan pertama aku adalah sampai ke desa itu, aku langsung temui kepala desa. Karena apa? Di sini mungkin ada sangkut pautnya dengan kepala desa dan mungkin kepala desa tahu siapa makhluk ini. Aku datang ke rumah kepala desa itu. Jadi Pak Kades cuma datang tersenyum. Dan itu bisa loh, waktu aku bilang, Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Pak Kades itu langsung bilang, udah mainnya. Bingung dong. Main kemana? Apa dia sedang bertanya denganku atau bertanya dengan makhluk ini? Ternyata dia bertanya dengan makhluk yang ada di belakangku. Bukan bertanya denganku. Jadi balik lagi, Pak Kades tadi bilang, Waalaikumsalam. Udah mainnya. Dengan penuh tanda tanya. Oh udah Pak. Aku langsung jawab aja. Karena apa? Aku pikir Pak Kades ini ngerti maksud kedatanganku. Udah Pak, ini aku mau nganterin dia pulang. Oh ya udah. Jadi pembahasan itu seperti ada komunikasi 3 arah. Aku dengan Pak Kades sebagai kasat, kemudian Pak Kades dengan makhluk dan aku dengan makhluk yang tak kasat. Sampai akhirnya apa? Aku duduk di terasnya, di teras Pak Kades itu. Terus dibikinin kopi sama Bu Kades dan istrinya kepala desa ini tadi. Le, ngopi dulu Le, gitu kan. Alhamdulillah, terima kasih Bu, nggak usah repot-repot, ya kan. Jadi gimana Le, kata kepala desa itu. Aku bilang ke kepala desa itu, iya Pak, ini aku datang ke sini cuma mau nganterin dia pulang. Soalnya aku juga tidak mungkin membawa dia main terus. Aku juga tidak mungkin membawa dia selalu bersamaku. Karena apa? Aku sebagai manusia, sebagai makhluk kasar, punya urusanku sendiri. Dan anak kecil ini tadi mungkin dia punya alamnya sendiri. Yang tidak bisa kita campur aduk. Yang tidak bisa kita samakan. Singkat cerita, Pak Kades bilang, oh yaudah kalau memang kamu Nenya pengen mengantarkan anak ini, terima kasih sudah mengantarkan. Dan di saat Pak Kades bilang kayak gitu, si makhluk ini langsung turun dari gendonganku itu tadi. Makhluk ini langsung turun dari gendonganku dan dia langsung berdiri di sebelah Pak Kades ini tadi. Berdiri di sebelah kepala desa dan aku bilang, ya udah, kamu udah aku antarkan.
Pak Kades tolong diterima lagi miliknya Pak Kades, ya kan? Aku tidak mau panjang lebar, aku tidak mau berlama-lama di sini. Jika memang ada kesempatan lagi, jika memang ada perjodohan lagi, saya akan kembali ke sini lagi, Pak. Karena apa? Seperti makhluk sebelumnya mengatakan padaku, menitipkan pesan bahwa apa? Suatu saat kita akan berjumpa lagi. Setelah pembicaraan selesai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit pulang. Saya pulang ke rumah dengan selamat, dengan hati yang lebih tenang, lebih lega, dengan tidak ada lagi beban di punggungku. Tapi ternyata memang betul. Desa Rindu Hati itu memiliki misterinya sendiri. Dan keindahan Desa Rindu Hati itu akan selalu membuat hati kita rindu untuk datang kembali ke sana. Jadi dari kisah ini sebenarnya ada pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Ada pesan yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya buat para sahabat. Tidak semua hal itu kita bisa berpikir secara logis. Dan tidak semua hal bisa kita pikir secara rasional. Karena apa? Sesuatu itu kalau memang dia berpikir secara logis dan selalu kita arahkan secara logis, insya Allah menjadi logis. Kita coba temukan, kita coba cari benangnya secara ilmu pengetahuan, secara teknologi, dengan kemampuan otak kita. Tapi ternyata di saat sebuah logika sudah tidak menjadi logika, sebuah rasional tidak lagi menjadi rasional, dan semuanya berbicara tentang irasional, baik mereka yang kasat mata ataupun mereka yang tidak kasat mata, baik mereka yang tersurat ataupun mereka yang hanya tersirat. Berpikirlah jangan dengan otakmu, tapi berpikirlah dengan hatimu. Temukan sebuah kebenaran, temukan sebuah haki dengan hatimu. Karena apa? Otak kita mungkin bisa diracuni, otak kita bisa terkontaminasi, tapi tidak dengan hati kita. Karena apa? Di saat hatimu mulai teracuni, di saat hatimu sudah terkontaminasi, maka saat itulah kalian tidak punya hati. Kemudian sesuatu yang selalu coba teman-teman cari dengan rasa penasaran kalian, ada konflik yang mungkin dengan secara nalar kalian tidak bisa selesai, dengan pemikiran kalian yang dangkal tidak bisa selesai, yang berujung pada konflik, berujung pada pertikaian. Tolong hindari. Selesaikan setiap masalah dengan cara terbaik. Apa cara terbaiknya? Saling menerima. Bukan saling keras, bukan saling memaksakan kehendak, bukan saling menuntut pendapat kita harus diterima, bukan. Tapi coba open minded, buka pikiran kalian, lapangkan hati kalian, dan besarkan jiwa kalian untuk menerima sesuatu yang menurut kalian mungkin itu salah. Tapi sekali lagi saya bilang, tidak ada kesalahan yang betul-betul salah, dan tidak ada kebenaran yang betul-betul mutlak. Kebenaran yang mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarlah misteri akan tetap menjadi misteri. Tetap mawas diri bahwa selain kehidupan nyata, ada mereka yang tak kasat mata. Ikuti terus cerita selanjutnya hanya di Gali. Mana Gali? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup?